Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarana an ma'siyatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Mujahidin, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, membaca ngaji kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ada istilah dermawan atau bares, bahasa Arabnya itu sakhi, kadang-kadang disebut juga dengan jud, sakhawah atau jud. Bedanya kemarin sempat kita bahas, kalau sakhawah itu orang yang dermawan, bares ketika diminta apa saja pasti dia kasih, meskipun dia dalam kesulitan, itu namanya sakhi. Kadang-kadang dalam kesulitan pun ini dia memenangkan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Namanya sakhi, orangnya sakhawah sifatnya. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, namanya jud. Jud ini sama dengan karam. Sifatnya disebut dengan karim. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar sakhi, tapi Rasulullah jud dan juga karam. Ya uhailal judi wal karami. Wahai yang ahli kedermawanan dan juga yang maha dermawan, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Kedermawanan Rasulullah, begitu baresnya Rasulullah, kadang-kadang ya seringkali tidak diminta itu Rasulullah kasih. Ini bedanya sakhi dengan jud, bedanya sakhawah dengan jud. Jud dengan karam itu mirip, walaupun nggak diminta tetap dikasih. Namanya karam, orang yang disebut dengan karim. Di sini yang dianjurkan dalam pembahasan kita yang lalu adalah sifat sakhawah atau sifat dermawan orang yang namanya sakhi. Orang sakhi, orang yang dermawan ini dekat dari sorga, dekat dari Allah, dekat dari manusia, jauh dari neraka. Itu orang yang dermawan. Apa lawannya dermawan? Lawannya dermawan medit. Medit bin koret. Koret buntut kasiran, ya, silit kuning kalau orang Jawa bilang. Bakhil. Nah, bakhil kebalikannya, orang bakhil itu jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dari neraka. Itu orang bakhil. Insya Allah orang sini mah semuanya bares, semuanya dah. Ya, orang sini kalau ada apa-apa paling duluan pasti. Apalagi kalau gini makan. Paling duluan pokoknya ada. Tentang keutamaan sifat-sifat sakhawah atau kedermawanan ini masih dibahas dalam bagian khotimah atau bagian terakhir di pembahasan sedekah tatawuh ini. Ada di kitab itu halaman 37 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin.
Wa qala Salmanul Farisi, idza mata as-sakhiyu qalat al-ardu wal hafadatu ya rabbi tajawaz an 'abdika bi sakhaihi. Berkata Salman Al-Farisi, sahabat Salman Al-Farisi ini, idza mata as-sakhiyu, ketika mati, ketika meninggal as-sakhiyu, seorang yang dermawan, qalat al-ardu, maka berkatalah bumi. Bumi, tanah ini berkata, tanah yang bakal menjepit dia, tanah yang bakal nimbun dia, itu berkata, berdoa. Wal hafadhatu, dan juga berkatalah malaikat-malaikat penjaga. Hafadhah itu adalah malaikat-malaikat yang tugasnya adalah menjaga kehidupan kita, namanya hafadhah. Ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, tajawaz an abdika, ampunilah an abdika, hambamu ini, bisa khaihi, sebab kedermawanannya hambamu ini. Wa idza matal bakhilu, dan ketika mati siapa al bakhilu, orang yang medit, orang yang bakhil, qalat, maka berkata bumi dan juga malaikat, Allahumma hujub hadzal abda anil jannati, ya Allah halangi, tutuplah hamba yang pelit ini dari surga, kama hajaba ibadika, sebagaimana dia menutup, menghalangi hamba-hambamu, amma fiyadihi, dari harta yang ada di tangannya si hamba pelit ini, minad dunia, yaitu berupa harta dunia. Tanah, malaikat hafadhah atau malaikat yang menjaga kehidupan manusia, malaikat yang menjaga setiap orang, ini mendoakan orang-orang yang loman atau orang-orang yang dermawan, juga mendoakan orang-orang yang pelit. Doa buat orang yang dermawan tentu doa yang bagus, doa buat orang yang pelit itu doa yang jelek. Bumi, tanah berdoa, malaikat hafadhah berdoa. Malaikat hafadhah itu, saudara, malaikat yang menjaga, merawat kita mulai dari janin kita. Mulai dari janin itu belum berbentuk, jadi masih nutfah di dalam rahim seorang ibu. Ini sudah ada malaikat yang menjagain supaya jangan ada yang bisa mengganggu dia, ya baik dari segi medis ataupun lain dijaga. Nah, sampai mulai dari janin atau mulai dari nutfah sampai kita meninggal nanti, malaikat hafadhah itu ada 400 malaikat jaga kita. Kalau kita tidur kadang-kadang ada kelabang juga nggak mau masuk kuping kita ya. Padahal waktu yang masuk itu cuma dijaga. Yang jaga siapa? Malaikat hafadhah termasuk. Begitu juga kita makan misalnya, makan lontong ya, dikunyah, yang ngunyah gigi kita. Begitu sampai tenggorokan, kita kan udah gak kerja apa-apain tuh. Yang mengatur kerjanya usus, yang mengatur kerjanya lambung, semuanya ini zat-zat ini dijaga juga. Oh, siapa yang menjaga? Malaikat juga. Namanya malaikat hafadhah. Jumlahnya 400. Tiap orang ada 400. Kalau kita ngeliat pingsan kali itu. Dah banyak banget ini yang jagain kita. Itu menjaga kesambungan kehidupan kita, namanya malaikat hafadhah. Saat orang yang dermawan meninggal, maka tanah dan juga malaikat hafadhah ini berdoa kepada Allah. Orang yang dermawan meninggal didoakan, ya Allah ampuni hambamu ini, hambamu yang dermawan ini, ampunilah sebab dia orang yang dermawan. Begitu juga ketika si bakhil, si pelit ini meninggal, maka bumi dan juga malaikat hafadhah ini mendoakannya, ya Allah halangi dia dari surga sebagaimana dia menghalangi hamba-hambamu yang miskin dari hartanya yang ada di tangan dia. Gitu tuh doanya tuh. Doanya bumi doain, malaikat hafadhah doain. Tuh bumi baru doain, belum nanti gue jepit lo kata bumi. Medit lo hidup di dunia, gue jepit lo kata tanah. Naudzubillah. Jadi bumi pun mendoakan. Kalau udah pasti bumi mendoakan kepada orang-orang yang dermawan, berarti juga nanti ketika jepitan kubur atau ketika himpitan tanah liang lahat ini menghimpit, ini juga insya Allah orang yang dermawan ini bakal apa kira-kira Pak? Bakal dijepit. Bakal dijepit semuanya hadirin, semuanya itu kena jepitan kubur, doktotul qabr, atau kadang disebut dengan dommatul qabr. Yang gak kena jepitan kubur cuma para nabi, para rasul yang gak kena. Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah, dijepit juga sama kuburan. Anak bayi
yang belum punya dosa dijepit juga sama kuburan, jepit sama tanah. Ini terjadi sebelum Mungkar Nakir datang. Sebelum ada pertanyaan kubur, maka jepitan yang pertama atau siksa pertama, fitnah pertama, maksud saya bukan siksa, fitnah pertama ini adalah jepitan kubur. Semua orang kena, kecuali para nabi yang kena. Nah, tapi bedanya orang mukmin, orang yang memang sering nyium tanah dalam sujudnya, sehari berapa kali kita nyium tanah? Berapa kali sehari? 34. Satu rakaat kan 2 sujud ya? 2 sujud. 2 kali 17. 34 kali kita cium tanah. Waktu kita nyium tanah, tanah juga tahu, ini orang yang dulu sering mencium aku ketika hidupnya. Maka kita dijepit, cuma bukan jepitan batu kepada telur, bukan, tapi jepitan seorang ibu yang rindu kepada anak-anaknya yang udah lama nggak muncul-muncul. Jepitan sayang. Nggak mungkin ibu nyekek anak kan, baru kemana aja lu tong, gue cekek lu kan, enggak. Pasti disayang, dipeluk-peluknya ya agak kenceng dikit karena sayangnya, tapi nggak bakal sampai mejret tuh, nggak bakal. Ini orang-orang yang sholat. Demikian juga orang yang dermawan, hadirin. Kelihatan dari sini, ketika meninggal aja bumi sudah mendoakan, apalagi nanti ketika masuk ke dalam perutnya, dalam perut bumi, maka pasti akan dijepit, tapi jepitannya seperti pelukan ibu yang rindu kepada anaknya yang lama nggak pulang. Lah kita ini kan semuanya asalnya dari tanah. Asalnya dari tanah, saudara. Nggak percaya, buka baju dah. Gosok-gosokin, habis mandi gosok-gosokin, keluar dari tanahnya. Daki ini maksudnya. Daki itu tanah. Udah paling bersih, mandi tetap aja masih keluar itu. Namanya itu kita dari tanah. Atau kalau kita lihat lagi, makanan kita ya semua dari tanah semua. Nggak ada makanan dari awan, nggak ada. Dari langit nggak ada, semua. Saya mah vegetarian, Ustaz, kagak makan daging. Dari mana? Dari mana vegetarian? Saya mah makan daging, Ustaz, nggak pernah makan yang tumbuh dari tanah. Saya mah daging mulu makannya. Lah, kebo makanannya apa? Rumput juga. Rumput dari mana? Tanah juga. Maka semua asalnya dari tanah. Mani atau nutfah, bahasa Al-Qur'annya nutfah, sperma, itu asalnya dari makanan juga. Diolah sedemikian rupa, dipilih, kemudian dari sperma, dari makanan itu, saripatinya makanan, kemudian dijadikan yang namanya nutfah atau mani ini yang kemudian jadi manusia ini. Dari mana itu? Dari makanan. Makanan dari mana? Ya dari Bayoran, dari Pasar Kedip, dari mana-mana deh pokoknya. Semua dari mana? Semua dari tanah. Nah, kita dari tanah. Begitu meninggal, maka tanah juga kenal siapa kita, karena kita asalnya dari situ. Kalau kenal dan tahu bahwa kita ini adalah orang yang sering sholat, orang yang dermawan, maka kita dijepit, tapi seperti pelukan ibu pada anaknya yang rindu, udah lama gak ketemu. Tapi kalau orang bakhil, lihat dari doanya aja udah sinis banget. Ya Allah, halangi orang pelit ini dari surga sebagaimana dia menghalangi harta-hartanya dari orang miskin. Begitu sampai telan sama bumi, dijepit kayak itu ulekan sama cobek ya namanya ya. Nah, telur gencet sama ulekan sama cobek datang gitu. Hancur pasti. Begitu orang bakhil. Ini dermawan atau sakhawah atau sakha, ini akhlak yang diutamakan, akhlak yang memang diajarkan oleh Rasulullah dan juga bisa menyelamatkan kita. Waqad shahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada minar rihil mursalati. Dan benarlah atau sahihlah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana ada, siapa Rasulullah itu ajwada minar rihil mursalati, itu lebih lomo atau lebih dermawan minar rihil mursalati, dari angin yang dihembuskan atau angin yang berhembus. Bahwasannya Rasulullah itu lebih dermawan dibanding angin berhembus. Ini angin berhembus ini ungkapan, saudara. Angin, yang namanya angin itu kan definisinya apa ya? Angin itu adalah udara yang bergerak, kan gitu ya. Kalau udara, tapi kalau angin pasti bergerak. Dan angin pasti nggak berhenti.
Kalau berhenti namanya bukan angin, namanya udara. Ini berarti angin selalu berhembus. Demikian juga Rasulullah, kedermawanannya selalu berhembus, nggak pernah berhenti. Seperti angin. Seperti angin yang berhembus, artinya terus berhembus dan tidak berhenti kedermawanan Rasulullah. Jamaah rahimakumullah, kedermawanan Rasulullah ini lebih-lebih ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Rasulullah itu banyak memberi. Di bulan Ramadan itu, di hari-hari Ramadan, Rasulullah itu paling banyak mensedekahkan hartanya. Ada pendapat ulama dan pendapat beberapa sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu di bulan Ramadan dermawan karena memang tiap malam ketemu malaikat Jibril hadirin. Kalau ketemu malaikat Jibril, ini berarti menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang diutus oleh Allah. Malaikat Jibril itu kan kurir, atau malaikat Jibril itu kan adalah suruhannya Allah. Berarti ada pesan yang dibawa oleh kekasihnya Rasulullah, yaitu oleh Allah. Kalau habis ketemu kasih atau habis dapat surat cinta, itu kita kalau habis dapat surat cinta kan orang lewat aja pengen kita kasih duit ya. Namanya seneng. Habis dapat WA atau habis dapat kabar baik dari kekasih kita, siapa aja kita senyumin tuh, pasti siapa aja yang minta dikasih. Demikian juga Rasulullah di bulan Ramadan begitu sering dan begitu banyak memberikan, seperti rihil mursalah, seperti udara yang berhembus terus, atau angin yang terus berhembus, nggak berhenti-berhenti di bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Ini karena Rasulullah di bulan Ramadan ini sering bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesannya dari Allah, kadang Al-Quran, kadang berupa hadis qudsi dari kekasih Rasulullah, yaitu dari Allah. Kalau mendapat pesan-pesan ini yang membuat Rasulullah kemudian semakin tajaddada takhullaqahu bi akhlaqillah, memperbaharui akhlaknya Rasulullah sebagaimana akhlaknya Allah. Maksudnya setiap bulan Ramadan itu pasti lebih dermawan lagi sebagaimana Rasulullah meneladani akhlaknya Allah. Allah salah satu sifatnya ada karim. Karim itu karom, ya wasi'al karomi. Karim itu dermawan, mirip-mirip dengan jud. Mirip-mirip dengan kedermawanan yang namanya jud. Ini Rasulullah meneladani akhlaknya Allah yang memberi, terus memberi. Ketika bulan Ramadan terutama, sangat sering Rasulullah memberi tanpa diminta, bahkan Rasulullah memberi. Ini sebagian ulama ada yang mengatakan karena memang pertemuannya di malam Ramadan, setiap malam itu Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Ada satu juga yang menunjukkan banyak tentang ini, banyak tentang sedekah atau tentang kedermawanannya Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah punya 90.000 dirham. Satu dirham itu kira-kira 800.000 dah. 800.000. Ini 90.000 dirham berapa tuh? Banyak dah pokoknya. Kalau dinar, satu dinar kira-kira 4 jutaan. Dinar itu uang emas. Nah kalau dirham uang perak, kira-kira 800.000 satu dinar. Rasulullah pernah punya 90.000 dirham. 90.000 dirham dibagiin semua buat fakir miskin, dibagi-bagi. Ada orang sini yang begitu. Dibagi-bagi sama orang miskin, sampai habis di kantongnya. Sampai habis, enggak tersisa. Itu Rasulullah. Dermawanan Rasulullah seperti itu. Ini yang begini nih yang ditiru. Jangan kawin 4-nya doang. sedekah kemana? Ke janda. Mau nambah berarti. Nah Rasulullah begitu, 90.000 dirham itu dibagi-bagiin sampai habis. Nggak ada orang minta-minta di Madinah, habis semua orang minta-minta, sampai ada bagian semuanya. Itu Rasulullah SAW. Kalau dapat rezeki atau dapat ghanimah, ya diberikan begitu saja kepada fakir miskin. Ini Rasulullah. Pernah juga satu waktu nih, ada orang minta di Madinah ini, ada seorang minta pada Rasulullah, kebetulan lagi nggak ada sama sekali. Ma indi syai, kata Rasulullah. Bal ibta'i. Saya nggak punya apa-apa, tapi ibta' itu beli. Jadi beli gini. Saya nggak punya apa-apa, tapi kalau
kamu lagi mau sesuatu, ambillah di warung, ntar saya yang bayarin. Sampai begitu tuh, ambil di warung, ntar saya yang bayar. Ntar saya lagi gak punya duit sekarang, tapi ambillah di warung, atau ambillah yang kamu mau untuk beli, silakan. Terbilang yang bayar Muhammad, kata Rasulullah. Sayyidina Umar lihat ini, ya Rasulullah, ma kallafaqallahu bihada bisyai'in la taqdir, kata Sayyidina Umar. Wahai Rasulullah, Allah kan gak maksain engkau dengan sesuatu yang engkau gak mampu. Melihat gitu Rasulullah langsung berubah mukanya, maksudnya marah gak suka. Artinya meskipun dalam keadaan begitu, Rasulullah uhailal jud wal karami, tetap meskipun dalam keadaan terjepit, dalam keadaan benar-benar membutuhkan, sempit sekali rezekinya, tetap Rasulullah membeli. Begitu Sayyidina Umar bilang seperti itu, ya Allah, ngapain Rasulullah maksa-maksain banget sampai orang disuruh ngambil terbayar. Marah Rasulullah. Nah, yang dikasih oleh Rasulullah, laki-laki ini kemudian bilang, laki-laki ini bilang kepada yang hadir di situ, kepada Rasulullah dan juga kepada Sayyidina Umar, bilang, anfiq wala takhaf min dil arsy iqlalan. Anfiq wala takhaf min dil arsy iqlalan. Wahai, berikanlah, infakkanlah, nyumbanglah, dan jangan takut dikurangi oleh Allah. Jangan takut, ikhlalan itu dikurangi oleh Allah. Tadinya Rasulullah yang mukanya kelihatan marah gara-gara orang ini, kemudian bilang, anfik, infakkanlah, jangan takut kurang, jangan takut miskin, jangan takut Allah menjatuhkan kemiskinan. Maka Rasulullah terus tersenyum dengan ucapan orang ini. Itu yang Rasulullah setuju. Artinya bagaimanapun kita harus memberi. Jamaah rahimahumullah, memberi ini memang Allah ganti. Setiap pagi itu kan ada Allahumma a'ti mumsikan talafan wa amsik munfiqan khalafan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ada dua malaikat tiap matahari terbit itu, ada dua malaikat yang doa, ya Allah, hari ini beri ganti orang yang berinfak atau sedekah hari ini, dan juga berikanlah kerusakan orang yang gak mau sedekah hari ini. Tiap hari itu ada malaikat turun begitu. Nah, memang ada doa itu, dan juga memang ada janji bahwa orang yang memberikan atau orang yang dermawan pasti ada gantinya nanti. Hanya saja hadirin, gantinya ini bukan berarti harus harta. Banyak kisah-kisah sahabat, bahkan ya kisah Rasulullah juga, yang sampai akhir hayatnya Rasulullah nggak meninggalkan apa-apa. Artinya yang kelihatan kaya juga enggak. Sayyidina Abu Bakar habis, nggak ada apa-apa. Yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk keluarganya cuma Rasulullah dan Allah, cuma Allah dan Rasulullah. Enggak nyisain apa-apa, nggak punya warisan apa-apa. Artinya apakah harus diganti? Enggak juga. Dan kadang-kadang gantinya bukan berupa materi. Tapi apa yang Allah ganti untuk orang yang berinfak, untuk orang yang dermawan? Kadang kalau tidak berupa materi, akan Allah ganti dengan kondisi atau dengan kekuatan rohani yang melebihi orang-orang lain. Mentalnya saudara, mental orang kalau udah ngasih, mau ngasih terus pasti. Beda sama orang yang pengennya dibere wae, maunya dikasih aja. Tetap mentalnya beda. Jadi ketika orang sudah memberikan, udah kebiasaan beri, ini walaupun dalam keadaan sulit, dia akan tetap memberi. Kenapa? Karena memang itu sudah jadi mental dia, udah jadi mindset bahwa saya ini pemberi, saya bukan penerima. Itu yang ingin ditumbuhkan oleh Rasulullah, yang ingin ditumbuhkan oleh Islam itu seperti itu. Sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Muhajirin ketika itu pernah, ketika Fathu Makkah, ini Rasulullah ngasih kambing ma bainal jabalain. Jadi ada seorang badui dikasih Rasulullah kambingnya itu di antara dua gunung. Kalau ungkapan di antara dua gunung ya itu berarti banyak banget itu dikasih. Itu pernah orang badui dikasih segitu banyaknya. Rasulullah dapat kambing dikasih sama ke orang badui. Dia pulang, ini orang Baduy, ke kaumnya, kampungnya bilang, itu
pada masuk Islam katanya, pada masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhafu al-faqr, man la yakhafu al-faqr. Pada masuk Islam, yang namanya Muhammad itu kalau udah ngasih kagak takut miskin. Dikasih semuanya. Memang demikian Rasulullah itu. Rasulullah enggak takut miskin, enggak takut habis, kasih aja. Sampai kadang-kadang orang-orang yang masuk Islamnya udah lama ngiri juga. Yang baru masuk Islam dikasih kambing segitu banyaknya. Nah, kita nggak dikasih apa-apa. Ada juga yang begitu sahabat. Ketika Fatu Makkah, ada sebagian sahabat yang kemudian ya di belakang Rasulullah ngomongin, ini gimana dikasihin orang-orang yang baru masuk Islam semua, kita yang udah lama masuk Islam nggak dapat apa-apa ini. Maka Rasulullah kemudian bilang pada sahabat Muhajirin Ansor yang udah lama masuk Islam, mereka pulang pada bawa kambing, mereka pulang pada bawa harta-harta, kalian pulang membawa aku, kata Rasulullah. Kalian pilih mana? Pilih aku apa pilih kambing? Diam semua saudara, sahabat-sahabat. Ya udah ya pilih engkau ya Rasulullah. Karena yang pengen dibangun Rasulullah ini bukan memberi kemudian dapat ganti, bukan. Tapi yang ingin dibangun Rasulullah ini adalah mental memberi. Jangan mentalnya mental proposal misalnya. Minta ngasih. Mentalnya mental ngasih, tapi yang ingin dibangun oleh Rasulullah adalah mental memberi, mindset atau pola pikir bahwa kita harus memberi sebagaimana Rasulullah memberi dan terus memberi. Dan Rasulullah meneladani itu dari siapa? Dari Allah. Sebagaimana Allah memberi terus. Allah memberi terus. Satu hadis kan menyebutkan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Di antara akhlak Allah, karom atau karim. Allah Maha Dermawan. Kalau kita mau meneladani akhlak Allah, ya teladani akhlak Allah yang namanya karim atau yang namanya jud ini. Sebagaimana Rasulullah demikian lomo, Rasulullah demikian dermawan terhadap siapa saja. Itu Rasulullah memberikan walaupun dalam keadaan sulit, Rasulullah tetap memberikan. Nggak punya duit, kadang-kadang suruh ngambil dulu, ntar Rasulullah yang bayar, ntar aku yang bayar, kata Rasulullah. Ini Rasulullah. Memang kalau diukur saudara, ya memang Rasulullah itu udah pernah kaya. Rasulullah nggak butuh dunia itu karena memang udah pernah kaya. Kenapa Rasulullah sudah pernah kaya? Ya orang dunia ini kalau nggak ada Rasulullah, nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia ini. Nggak ada dunia ini. Jadi dunia ini adanya karena siapa? Adanya karena Nabi Muhammad. Yang pertama kali Allah ciptakan itu al-haqiqatul Muhammadiyah. Yang pertama Allah ciptakan itu hakikat Nabi Muhammad atau yang disebut dengan Nur Muhammad. Dari situ baru muncul yang lain. Muncul arwah atau ruh-ruh para nabi. Kemudian muncul langit, muncul bumi, baru muncul itu setelah itu. Jadi semuanya dari mana? Melalui perantara. Perantara ini namanya Rasul. Perantara ini kadang-kadang disebut dengan Rasul atau utusan. Melalui perantara itu, melalui perantara Nur Muhammad, terciptalah semua alam semesta. Jadi gimana mungkin Rasulullah mengharapkan dunia, padahal dunia itu kalau nggak ada Rasulullah nggak bakal ada, nggak mungkin. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Itu bagaimana mungkin daruratnya, bagaimana mungkin kesulitan Rasulullah ini mendorong dia untuk mengiba kepada dunia, padahal dunia kalau nggak ada dia nggak bakal ada. Al dunia kalau tidak ada beliau nggak bakal ada. Bagaimana mungkin dia mengharap-harap pada dunia? Gimana mungkin kita ngemis-ngemis sama anak kita, ada gitu istilahnya. Orang anak kalau nggak ada kita juga bakal ada. Nah, Rasulullah sudah pernah kaya hati, sudah pernah menjadi awal penciptaan, maka dikasih semuanya. Karena apa? Karena memang sejak awal Rasulullah memberikan, beri terus. Ini sifat judnya Rasulullah, sifat dermawannya Rasulullah. Ada banyak tentang sifat kedermawanan Rasulullah, yang diminta baju lagi dipakai dikasihin. Lalu saya minta sama RT
baju yang dipakai kasih RT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mana tuh lanjutan itu? Wakana ya. Wasohaidun dan juga sahih juga annahu bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma marido kana indahu sab'atu dananira. Ketika Rasulullah sakit, ada di sisinya, artinya beliau memiliki sab'atu dananira, 7 dinar. 7 dinar, 7 kali 4 juta dah kira-kira. Fa'amaru Aisyah, maka Rasulullah memerintahkan, menyuruh Aisyah antuk tiaha untuk memberikan 7 dinar itu. Li aliin, kepada siapa? Li aliin, kepada Sayyidina Ali. Liyatasaddaqa biha, supaya Sayyidina Ali bersedekah dengan 7 dinar tersebut. Fastaghalat, maka sibuklah Siti Aisyah biigma'ihi, dengan pingsannya Rasulullah. Igma itu pingsan, kadang-kadang bisa diartikan juga tidak sadarkan diri atau anfal, atau ada juga igma bugma alaih, itu bisa diartikan juga ayan, pingsan atau hilang kesadaran. Siti Aisyah sibuk dengan igmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka ada Rasulullah kullama afaqa, setiap Rasulullah sadar atau siuman, amara bidzalika, Rasulullah memerintahkan dengan itu, dengan sedekah tadi. Begitu bangun lagi sadar, udah belum Fatimah, udah disedekain belum sama Ali? Pasti nggak sadar lagi, bangun lagi, udah belum dikasih uang itu yang tadi, udah dibagiin belum ke orang-orang? Hatta a'tadha li Ali, sehingga kata Siti Fatimah, belum ya Rasulullah, karena sibuk lagi ngurusin ayahnya sendiri. Siti Fatimah belum, Siti Aisyah ya, mengurusi Siti Aisyah, maka udah kasih belum Aisyah ke Ali, belum juga, sehingga mau nggak mau Siti Aisyah kemudian memberikannya di aliin kepada Sayyidina Ali. Famsat lailata mautihi sallallahu alaihi wasallam, maka di sore hari masuklah Siti Aisyah lailata mautihi, pada malam wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa indaha syai'un, dan tidak ada di sisi Aisyah syai'un, sesuatu apapun. Fahtajat li misbahin, maka Siti Aisyah membutuhkan misbah, lampu. Fa arsalat ila imra'atin, maka dia mengutus kepada seorang perempuan min nisaihi, dari istri-istri Nabi, tatlubu minha, agar mencari misbah atau agar mencari lampu. Minha samanan, akan minyaknya. Wa qala, dan berkata Umar radhiyallahu dari sampai situ, samanan, titik. Lanjutin cerita yang lain. 7 dinar ketika Rasulullah di akhir wafat, di akhir sakit menjelang wafat, ini Rasulullah punya uang kira-kira 7 dinar. Ya 7 kali 4 juta ya, kira-kira berapa tuh? 28 ya. kira-kira 28 juta. Ya kadang-kadang Rasulullah ini igma, kadang-kadang Rasulullah nggak sadar, hilang kesadaran. Igma ini hadirin, ini adalah sebuah fenomena atau sebuah gejala yang boleh. Artinya ini bukan satu penyakit yang mengurangi derajat Rasulullah, bukan. Pingsan, apakah Rasul bisa pingsan? Bisa. Apakah boleh? Boleh. Itu sifat jaiz Rasul. Yang wajib Rasul, yang kita tahu sifat wajib Rasul itu diantaranya siddiq, amanah, watonah, tabligh. Nah sifat jaiznya itu adalah segala sifat kemanusiaan yang tidak mengurangi derajatnya sebagai Nabi. Apa itu? Jalan-jalan ke pasar, boleh Nabi jalan-jalan. Terus apa? Nikah, jaiz, boleh nikah boleh enggak, boleh jalan pasar boleh enggak, namanya sifat jaiz. Nah termasuk sakit kemudian enggak sadarkan diri, ini sifat jaiznya Rasulullah. Sifat jaiznya Nabi, boleh. Nabi itu pingsan boleh. Tapi apakah hatinya pingsan? Enggak. Orang dalam tidur aja hatinya Nabi itu enggak hilang kesadaran. Saat Nabi tidur itu hatinya tetap hidup dan tetap nyambung pada Allah. Ini saat tidur aja dijaga, apalagi saat pingsan pasti Allah jaga, tetap nyambung pada Allah. Nah begitu sadar Rasulullah dari pingsannya, selalu nanya, udah kasih belum Aisyah? Belum ya Rasulullah. Pingsan lagi, udah kasih belum? Sampai akhirnya dikasihkan pada Sayyidina Ali uang yang 7 dinar ini. Kemudian dihabiskan, karena pesannya harus dihabiskan itu,
sampai di malam meninggalnya Rasulullah, itu malam Selasa berarti Rasulullah wafat hari Senin. Malam Selasa belum ada listrik dulu saudara, jadi nggak punya uang, udah sama sekali. Lampu juga buat beli minyaknya nggak ada, habis, benar-benar habis, nggak menyisakan apa-apa. Sampai minjem akhirnya atau minta minyak untuk menyalakan lentera, menyalakan lampu di rumah Rasulullah SAW. Sampai benar-benar habis, nggak meninggalkan apa-apa Rasulullah, nggak meninggalkan warisan, nggak meninggalkan apapun. Itu kamar istrinya jadi Masjid Nabawi itu sekarang. Wakaf udah. Buat siapa? Buat umat muslimin seluruh dunia. Terus nggak ada yang disisain. Buat anaknya nggak ada, buat cucunya nggak ada, habis dihabiskan oleh Rasulullah untuk wakaf, wakaf kepada kebutuhan atau kepada keperluan orang-orang muslim semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah, sifat sakha dan sifat judnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.